Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kelembagaan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam yang baik, permanen, maupun yang berubah-ubah, dan mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai instruktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksanakannya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksanakannya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah madrasah yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Menurut Sidi Ghazalba, ada 3 lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam. Yang pertama rumah tangga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga kesatuan sosial. Di dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit tidak disebutkan secara khusus mengenai adanya kelembagaan pendidikan, sekolah, atau madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan selengkapnya akan dikemukakan sebagai berikut. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena pada masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidikan yang didapatkan dari orang tua. Dan yang kedua, sekolah, di mana di sekolah peserta didik dapat mendapatkan pendidikan budi pekerti dan keagamaan, juga ilmu pengetahuan. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan di sekolah haruslah merupakan lanjutan. Setidaknya jangan bertentangan dengan apa yang diberikan dalam keluarga. Ketiga, masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Dan yang keempat, masjid. Masjid sebagai lembaga pendidikan informal dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai tempat ibadah. Sedangkan peran masjid sebagai lembaga non-formal dan dilihat di sejumlah kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halaqah yang dipimpin oleh seorang ulama. Dan sebagai lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan. Berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dipelajari di masjid dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat amaliyah. Ada 5 prinsip pembentukan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Yang kedua, prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, prinsip pembentukan kepribadian manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri pada Khaliknya. Yang keempat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan. Dan yang kelima, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta, rasa, dan karsa. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan Islam dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntunan hidup seorang muslim, yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembebasan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat, membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Salah satu pendukung untuk mensukseskan pendidikan adalah lembaga pendidikan.
lembaga pendidikan harus menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.